lagi pelajaran yang paling disukai, yaitu matematika. Kita lanjut ke bab 2, yaitu koordinat kartesius. Di sini akan kita pelajari ada beberapa macam, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah posisi titik pada bidang koordinat. Posisi titik pada bidang koordinat terbagi jadi 3, yaitu membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Yang kedua, membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Yang ketiga, jarak tempat terhadap garis sumbu. Yang pertama, membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Perhatikan gambar 2.2 ini. Di sini ada kantor pos, ada sekolah, pasar, hotel, bank. Nah, bagaimana caranya membaca posisi tempat-tempat tersebut pada bidang koordinat? Ya, perhatikan, di sini ada sumbu yang mendatar dan ada sumbu yang tegak. Yang mendatar dimulai dari A sampai L dan seterusnya. Yang tegak 1 dan seterusnya. Contoh, bagaimana posisi hotel atau koordinat hotel? Dimulai dari yang mendatar dulu, A, B, C, terus yang tegak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi posisi hotel pada C5. Ya, posisi hotel pada C5. Bagaimana posisi kantor pos? Tetap kita awali dari yang mendatar dulu, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Terus yang tegak 1, 2, 3. Jadi posisi kantor pos di posisi J3. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut. Yang kedua, membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius sebagai berikut. Ini koordinat kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Caranya membaca, yang pertama, gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik A, X, Y atau koordinat A, X, Y. Yang kedua, nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah pada arah mendatar atau arah ke kanan atau ke kiri. C, nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah ke atas atau ke bawah. Nah, contoh misalkan pada titik A, 0,0 sebagai acuan. Ya, dari 0,0 ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Terus ke atas 1, 2. Jadi koordinat A terhadap titik acuan 0,0 adalah 5,2. Saya ulangi, dari 0,0 ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, terus ke atas 1, 2. Jadi koordinat A 5,2. Nah, berikutnya adalah jarak tempat terhadap garis sumbu. Nah, jarak tempat terhadap garis sumbu. Ini ada bidang kartesius lagi. Nah, di sini ada beberapa tempat, misalkan SMP 1, rumah belajar, pasar, kantor Pemda, dan sebagainya. Contoh misalkan, SMP 1 berjarak terhadap jalan X berapa satuan? Karena posisi SMP 1 di atas jalan X, maka melangkahnya ke bawah. Ya. Ke bawah. 1, 2, 3. Ke bawahnya tidak boleh melenceng begini, nyerong, harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Kalau melencong sini, wah berapa satuan? Enggak.
Susah ini menentukannya. Terus SMP 1 berjarak berapa satuan terhadap jalan Y. Jadi karena posisinya di sebelah kanannya, berarti ke kiri juga harus tegak lurus lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan. Contoh berikutnya misalkan rumah belajar. Berapa jarak rumah belajar terhadap jalan X? Ya. Karena posisinya di atasnya, maka ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di 6 satuan. Terhadap jalan Y, posisinya karena di sebelah kirinya, maka ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 satuan. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke berikutnya. Contoh soal. Kita jawab, perhatikan dengan baik. Gambarkan titik K 2,1, L 8,1, M 8,7 dan N 2,7 pada bidang koordinat. Hubungkan dengan garis lurus antara K dengan L, L dengan M, M dengan N, dan N ke titik K. Perhatikan K 2,1, L 8,1, M 8,7, L 2,7. Ya. Terus kita hubungkan dengan garis K dengan L. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 kotak. Terus yang L dengan M. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Nah, perhatikan dengan baik. Ya. Nah, L sampai M. M kembali ke L. L kembali ke K. Nah, berbentuk persegi dengan ukuran 6 kali 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Lanjut nomor 2. Jajar genjang ABCD. ABCD mempunyai koordinat titik A negatif 2,3, C 8,4, D 0,4. Tentukan koordinat B. Nah, ini A negatif 2,3, C 8,4, D 0,4. Yang bisa kita hubungkan A dengan D, D dengan C. Yang B belum tahu. Nah, dasar kita untuk menjawab yaitu dari soal ini, yaitu jajar genjang. Ingat jajar genjang. Nah, syarat-syarat dari jajar genjang itu apa? Sifat-sifatnya apa? Yaitu mempunyai dua pasang garis yang berhadapan dan sama panjang. Berarti kalau ada AD, pasangannya AD yang sama dan panjang, sama dan sejajar dengan AD, yaitu BC. Nah, kira-kira BC berarti kira-kira begini. Terus CD sejajar dan sama panjang dengan AB. Nah, jadi kira-kira yang lurus berarti yang sejajar ini. Nah, kira-kira di sini. Yaitu di titik 6, negatif 3. Nanti kalau kamu gambar akan kelihatan sejajar atau tidak, sama panjang atau tidak. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua, posisi titik terhadap titik acuan. Yang pertama ada titik terhadap titik asal. Yang kedua ada posisi titik terhadap titik acuan. Nah, yang pertama, posisi titik terhadap titik asal atau titik 0,0. Di sini ada koordinat, ada titik A, B, C, D, E, dan O. Ini titik acuan. Nah, posisi titik A terhadap titik acuan, A terhadap titik acuan 0,0. Bagaimana? Nah, kita berangkatnya dari titik acuannya. Apakah ke kanan atau ke kiri, terus atas bawah, nah, kita dari titik acuannya. Karena posisinya di sini, perhatikan dengan baik. Kalau ke kanan nggak mungkin ya, jadi ke kiri. 1, 2. Terus ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi koordinat A negatif 2,5. Sekarang B
terhadap titik asal. Nah, ke kanan atau ke kiri? Ke kanan dulu. 1, 2, 3. Terus ke atas. 1, 2, 3, 4. Jadi koordinat B terhadap titik asal 3,4. Titik C terhadap titik asal, nah, ke kanan 1, ke atas 1, 2. Jadi koordinat C terhadap titik asal 1,2. Titik D terhadap titik asal 1, 2, 3, 4. Ke bawah 1, 2. Jadi koordinat titik D 4,2 dan seterusnya. Pertama adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0. Bagaimana titik-titik A, B, C, D, E terhadap titik asal 0,0? Yang pertama, kita menentukan koordinat titik A terhadap titik asal 0,0. Nah, dari 0 atau dari O ke A, apakah kanan dulu atau ke kiri dulu? Ternyata kita harus ke kiri dulu untuk menuju titik A. 1, 2. Terus ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Jadi koordinat A terhadap titik asal 0,0 yaitu negatif 2,5. Sekarang titik B terhadap titik asal. Jadi dari titik asal ke titik B, ke kanan dulu atau ke kiri dulu? Nah, ternyata harus ke kanan dulu. 1, 2, 3, terus ke atas 1, 2, 3, 4. Jadi koordinat B terhadap titik asal adalah 3,4. Berikutnya titik C terhadap titik asal. Jadi dari titik asal ke titik C, ke kanan dulu 1 langkah, 1, terus ke atas 1, 2. Jadi koordinat C terhadap titik asal 1,2. Sekarang titik D ke asal, dari titik asal ke D 1, 2, 3, 4. Ke kanan terus ke bawah 1, 2. Jadi koordinat D terhadap titik asal adalah 4, negatif 2. Kenapa negatif? Karena arahnya ke bawah. Terus titik E dari titik asal ke titik E 1, 2 ke kiri, terus 1 ke bawah. Jadi koordinat E terhadap titik asal adalah negatif 2, negatif 1. Nah, dapat dipahami ya. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Yang kedua yaitu posisi titik terhadap titik acuan A, B. Sebagai contoh, bagaimana posisi titik A, B, C, D, E, dan O terhadap titik C pada gambar 2.6. Ya, perhatikan, sekarang titik acuannya adalah titik A, B, atau di sini adalah titik 1,2. Nah, yang pertama, bagaimana koordinat titik A terhadap titik C? Nah, sekarang kita dari C berangkatnya menuju ke A. Ke kiri 1, 2, 3, ke atas 1, 2, 3. Jadi koordinat A terhadap C negatif 3,3. Kenapa negatif? Ya, karena ke kiri. Nah, kiri. Sekarang B terhadap C. Yang dari C ke B. Ke kanan 1, 2, ke atas 1, 2. Jadi koordinat B terhadap C 2,2. Berikutnya D terhadap C. Dari C ke D 1, 2, 3 ke kanan, 1, 2, 3, 4 ke bawah. Jadi koordinat D terhadap C 3, negatif 4. Kenapa negatif 4? Ke bawah. Sekarang dari E terhadap C. Nah, dari C ke E. 1, 2, 3 ke kiri, 1, 2, 3 ke bawah. Jadi koordinat C terhadap E negatif 3, negatif 3. Bisa dipahami? Lanjut. Contoh soal. Nah, perhatikan dengan baik. Ini ada
koordinat, ada sekolah dasar, ada gedung pertemuan, ada pasar, ada kantor polisi, ada Tugu Pahlawan, ada stadion. Nah ini pertanyaannya, titik acuannya berbeda-beda. Nah, contoh soal yang pertama, A, posisi gedung pertemuan dan sekolah dengan titik acuan Tugu Pahlawan. Koordinat gedung pertemuan dan sekolah dengan titik acuan Tugu Pahlawan. B, posisi kantor polisi dan stadion dengan titik acuan gedung pertemuan. C, posisi sekolah dan Tugu Pahlawan dengan titik acuan stadion. Kita perhatikan jawabnya. A, gedung pertemuan terhadap Tugu Pahlawan. Mana gedung pertemuan? Oh, ini gedung pertemuan. Mana Tugu Pahlawan? Oh, ini gedung Tugu Pahlawan. Nah, karena pertanyaannya gedung pertemuan terhadap Tugu Pahlawan, maka berangkatnya dari Tugu Pahlawan kita menuju ke gedung pertemuan. Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ke atas 1, 2, 3, 4. Jadi koordinatnya gedung pertemuan terhadap Tugu Pahlawan adalah 5,4. Sekarang sekolah terhadap Tugu Pahlawan. Nah, dari Tugu Pahlawan untuk menuju ke sekolah, ke kanan atau ke kiri? Ternyata ke kiri. 1, terus ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi negatif 1,6 koordinatnya. Berikutnya adalah kantor polisi terhadap gedung pertemuan. Ini kantor polisinya, ini gedung pertemuannya. Jadi kita berangkatnya dari gedung pertemuan menuju ke kantor polisi. Ya. Dari gedung pertemuan ke kanan dulu atau ke kiri dulu? Ternyata ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti negatif 6, negatif 10. Berikutnya stadion terhadap gedung pertemuan. Ini stadionnya di sini, gedung pertemuannya di sini. Dari gedung pertemuan ke stadion. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terus ke bawah 1, 2, 3. Berarti negatif 11, negatif 3. Nah, demikian bisa dipahami ya. Untuk yang lainnya bisa dipelajari sendiri. Selanjutnya untuk menambah ketajaman dan pemahaman, silakan di rumah dibuka buku paket kalian halaman 56. Silakan dikerjakan soal nomor 2 sampai nomor 9 di kertas. Terus kemudian nanti di foto dikirim ke ini email saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.